Halo, selamat siang. Ada apa ini? Oh, bisa Bapak duduk di sini? Rumah kamu sudah belajar ya? Bapak bisa kita dan memakai di menurut saya ya. Sudah siap? Siap semua gitu? Terima kasih atas kesiapan. Jadi kita mulai kita akan menggunakan teknik forum. Namun ada beberapa asas yang akan kita pakai dalam ini yang pertama itu teknik ketegangan. Di mana teknik ketegangan itu apa yang ada dalam pikiran adik-adik kedepankan saja. Kita harus terbuka supaya kita jadi mudah menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian asas kekinian, dimana asas kekinian itu yang menjadi trennya yang ada sekarang. Kemudian asas kenormatifan, kita harus kenormatifan itu kita menggunakan norma-norma yang ada atau aturan. Kemudian asas keterbukaan, asas kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini apa yang kita bicarakan saat ini itu hanya ini yang kita tahu di sini, tidak boleh diumbar-umbar di luar ya. Tema kita yaitu motivasi belajar. Nah, ada yang sudah tahu apa itu motivasi dorongan ya, kemauan ya, betul sekali yang dikatakan oleh adik-adik bahwa motivasi itu adalah dorongan atau dorongan atau kemauan untuk mau belajar. Nah, setelah kita mendengarkan dorongan atau kemauan kita belajar, tentu ada yang dalam pikiran belajar pasti ada yang malas belajar. Ada. Nah, dalam proses belajar itu apa yang biasa membuat kalian sehingga malas belajar? Ya, silakan dulu. Oh iya, itu juga salah satu biasa kita lakukan. Siswa itu kan bosannya dulu ya, dari masih akan lebih. Ya, itu juga adalah salah satu penyebab yang besar kalau kita diganggu oleh kita belajar. Nah, ada lagi ya, ada lagi ya, silakan Yuma. Ya, itu juga siswa itu biasa dengan itu sehingga apa yang diajar oleh guru itu tidak masuk dalam pikirannya. Ada yang mengatakan bahwa masuk diingatkan kepada jenang. Nah, setelah ada yang tadi bahwa motivasi belajar itu adalah dorongan untuk melakukan kita dalam belajar. Adik-adik juga sudah menentukan kenal adik-adik sehingga adik itu sering malas belajar. Nah, setelah ini, setelah kita mengetahui cara kita memotivasi kita untuk belajar, ada yang kita bisa menggunakan pendapatnya supaya kita bisa memotivasi dalam belajar. Bagaimana caranya adik-adik bisa belajar, mau berubah atau seperti apa? Saya mau berubah Pak. Contohnya sebelum tidur kalau malam belajar. Ya, itu adalah satu contoh kayak itu pas belajar yang dibuat belajar. Maksudnya lebih lagi, silakan lebih.
bagaimana adik-adik bisa lebih puas belajar di depannya. Jadi itu kita adik-adik harus lebih menggunakan logika adik-adik bagaimana cara adik-adik belajar ke depannya. Janganlah bosan belajar, karena belajar itu akan memberikan hal yang baru, pengetahuan yang baru, dan jangan mudah bosan. Misalnya adik-adik tidak suka pada belajar itu, belajar saja, karena saat nanti itu itu akan membutuhkan ke depannya. Ya, jadi adik-adik harus lebih puas ke depannya untuk belajar, sehingga depannya itu adik-adik bisa mencapai cita-cita adik-adik yang adik-adik inginkan. Nah, itu sedikit materi yang kita diskusikan pada saat ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak paham dan kita ini bisa ditanyakan. Kalau sudah paham dan mengerti, sudah mengerti? Sudah. Ya, setelah kita dengar materi, kita masuk dalam namanya refleksi, di mana itu ada yang mengatakan apa yang ada dapatkan dalam sini. Nah, kita mulai dari teman saya dulu, ada Asrian. Ya, nanti banyaklah belajar ke depannya, pada waktu luang belajar, sehingga ke depannya itu ada di sini sampai ada yang baik, dan suatu nanti ada yang bisa membanggakan kepada orang tua atau orang yang ada di sekitar adik-adik. Mungkin demikian diskusi kita saat ini. Kita semoga apa yang kita belajar saat ini, apa yang kita diskusikan saat ini, adik-adik bisa pakai dalam kegiatan belajar adik-adik, sehingga adik-adik bisa memikirkan dan motivasi lagi ke depannya mencapai cita-cita adik-adik dalam belajar. Demikian diskusi kita saat ini.